pikiran kita untuk mendengarkan, merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Dan sebelum itu mari berdoa. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ajari kami untuk mampu mengalami sukacita yang tidak tergantung kondisi ataupun keadaan. Kami mau mengalami, menjalani hidup di dalam sukacita yang tidak berkurang karena kesulitan, tidak hilang karena berbagai persoalan. Dan hari ini kami mau merenungkan pengajaran Yesus Kristus melalui khotbah di bukit. Kami mau merenungkan ucapan bahagia dalam hidup kami setiap hari. Untuk itu kiranya Roh Kudus yang akan menolong dan memampukan setiap kami agar dapat mengerti sabda Tuhan, terlebih melakukan dengan setia. Hamba-Mu ini lemah, penuh dengan keterbatasan, karena itu pasti hamba-Mu memerlukan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menuntun, menolong, dan memampukan hamba-Mu ini, agar pesan kebenaran sabda Tuhan dapat tersampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap dan sedia untuk mendengarkannya. Amin. Matius 5 ayat 1-12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku orang mencela dan menganiaya kamu, serta menunjukkan segala fitnah kepadamu. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, memelihara, dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah hari ini, berbahagialah walaupun sedang tidak baik-baik saja. Bapak Ibu, bahagia hari ini? Ini asli apa pura-pura? Asli. Bahagianya banyak apa sedikit? Banyak. Ya, bentar. Infokusnya agak macet. Ya, coba ya.
Ya, baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan memang setiap kita bahagia hari ini, Bapak Ibu, bahagia, gembira, atau dalam bahasa Sunda itu bagja atau bunga. Atau kata lain mengatakan binga. Nah, di Sunda itu biasanya sangat kaya Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena kata bingah itu banyak sekali ungkapannya. Bingah amarwata suta, bingah kagiri-giri, atau ada istilah bagja kamayangan, bagja kacida, asa mobok manggih gorowong, asa ditonjok kucongcot. Bapak Ibu memahami asa ditonjok kucongcot? Ditonjok kucongcot, congcot itu tumpeng Bapak Ibu. Jadi ditonjoknya kucongcot gitu ya, berarti kan gak sakit. Itu gambaran terkait bahagia yang luar biasa. Gitu. Asa kaurugan madu kagunturan menyan putih. Kemenyan mahal. Jadi itu beberapa ungkapan bagja bahagia dalam istilah atau dalam bahasa Sunda gitu. Nah, lalu apa yang membuat kira-kira kita bahagia hari ini? Tadi ada banyak respon, Bapak Ibu sedang bahagia, sedang gembira lah, sedang senang gitu ya. Kira-kira apa yang membuat manusia itu merasa bahagia dalam hidupnya? Apakah karena misalnya tadi terkait tahta gitu ya, terkait satu posisi tertentu gitu ya, tahta, pangkat gitu ya, kita punya kedudukan yang tinggi gitu ya, sehingga kita dihargai, dihormati, dicintai, diakui keberadaannya gitu ya, sehingga itu membuat kita, aku senang, aku bahagia gitu ya, atau kita merasa saya bahagia Pak Pendeta karena saya berada dalam satu kondisi badan yang prima, badan yang kuat, saya tidak lemah, saya kuat gitu ya. Secara fisik saya kuat Pak Pendeta. Atau kita, ya saya bahagia karena saya sehat. Saya tidak sakit gitu ya. Fisik saya sehat, kantong saya sehat, pikiran saya sehat, jernih, bisa berpikir dengan baik. Ya jadi saya bahagia. Atau saya bahagia Pak Pendeta karena uang saya itu banyak. Bapak Ibu ada yang uangnya banyak? Reaketon bro di juru, bro di pantong, ngalayah di tengah, imah puncir leit loba duit teu kawadahan. Itu kalau orang Sunda saking banyaknya uang gitu ya. Sehingga saya bahagia Pak Pendeta karena uang saya banyak. Bapak Ibu ada yang punya emas batangan? Beberapa hari lalu naik Bapak Ibu. Di hari Kamis Jumat itu kenaikannya luar biasa. Harga rekor tertinggi itu 3,1 juta per gram. Itu emas. Itu. Walaupun memang Sabtu dan Minggu ngedrop lagi. Menjadi 2,8 juta. Nah mungkin yang punya emas sempat bahagia tuh karena naik harganya, walaupun mungkin Sabtu dan Minggu bahagianya hilang sedikit karena turun. Gitu. IHSG Bapak Ibu ngedrop sekarang, geopolitik kan lagi tidak menentu ya, terjadi crash finansial, perang, inflasi naik, suku bunga turun, memang biasanya mendorong emas naik. Tetapi tetap tidak bisa menjadi andalan sebenarnya. Gitu. Sehingga kalau kebahagiaan kita diukur ditentukan oleh itu, uang atau emas gitu ya, sekali itu turun tajam, mungkin kebahagiaan kita menjadi hilang. Gitu. Kita mungkin tidak happy lagi, kita tidak bagja lagi. Kalau itu yang terjadi, kalau kebahagiaan kita tergantung dari itu semua. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, sekali lagi, kalau misalnya segala sesuatu yang bagi kita itu sumber kebahagiaan saya, lenyap, hilang, berkurang. Kalau kebahagiaan kita itu ditentukan dari luar, dari apa yang kita dapat, dari apa yang kita raih,
maka ketika itu semua hilang atau tidak ada, maka kebahagiaan kita juga biasanya berkurang. Tidak ada tahta, tidak ada pangkat, tidak ada kuat, tidak ada sehat, tidak ada uang. Maka kebahagiaan kita sekali lagi bukan hanya berkurang, kemungkinan bisa hilang. Kalau tadi ukuran kebahagiaan kita tergantung dari apa yang kita bisa dapatkan, bisa kita peroleh dalam hidup ini. Gitu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan Sunda Bapak Ibu, ini ungkapannya, bagja najan teboga. Bapak Ibu, kalau teboga bagja ente sih. Bagja itu bahagia, bahagia walau tidak punya. Bapak Ibu masih bahagia? Katanya tadi happy ke gereja. Bagja najan teboga itu ya. Ini sesuatu yang memang Bapak Ibu dan saudara-saudara, ungkapan bagja najan teboga sulit untuk dimengerti, sulit untuk dipahami, dan sulit untuk dialami dan dijalani. Gitu. Bagja najan teboga. Teboga beas, teboga duit, teboga imah, teboga kendaraan, mobil teboga, motor teboga, sapeda teboga, odong-odong oge hese. Teboga nanaon Bapak Ibu masih bisa bahagia. Menjadi tidak mudah. Nah karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ungkapan atau khotbah Yesus di bukit menjadi menarik untuk kita hayati dan pahami. Yesus menggambarkan bahagia yang berbeda rupa-rupanya. Bahagia yang bisa tetap ada dalam segala kondisi, dalam segala situasi. Yesus menggambarkan itu dalam khotbah di bukit. Bahagia yang tidak lekang, tidak hilang oleh waktu. Dan karena itu bacaan kita Bapak Ibu dan saudara-saudara tentang khotbah di bukit menggambarkan ungkapan bahagia yang sedemikian rupa. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah orang yang berduka, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar dan haus, berbahagialah orang yang berbelas kasihan, berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagialah orang yang membawa damai, berbahagialah orang yang dianiaya, dan seterusnya. Nah, dalam ungkapan bahagia itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya merangkum justru ada 3 hal yang dalam perenungan saya itu yang paling sulit. Dan itu yang nampak dari pengajaran Yesus. Yang pertama, berbahagialah orang yang berduka. Ini sulit, ini tidak mudah. Ketika orang kehilangan, ketika orang sedih, ketika orang berduka, maka diingatkan, berbahagialah. Oh, ini bukan sesuatu yang gampang untuk dialami, dirasakan. Kehilangan itu sesuatu yang sulit untuk dimengerti. Kehilangan orang yang disayang, dicintai, dan mengasihi kita. Ini tidak mudah. Apalagi ketika firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita. Memang di bawahnya ada kata penghiburan, karena mereka akan dihibur. Gitu. Kesulitan yang lain, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam pengajaran yang kedua, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Bapak Ibu bahagia kalau Bapak Ibu dianiaya, diperlakukan tidak layak, tidak pantas, dihina, gitu, dijelek-jelekin, dirampas, disiksa. Bapak Ibu bahagia? Bapak Ibu bisa diam? Bisa tetap happy? Berbahagia bisa tetap.
Karena itu pengajaran Yesus dalam khotbah di bukit. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Lalu catatan ketiga yang bagi saya ini sulit juga, susah juga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela, menganiaya, menunjukkan segala fitnah. Dicela, dianiaya, difitnah. Bapak Ibu happy? Bapak Ibu nggak akan membalas? Bapak Ibu akan tetap bersabar? Dihina, difitnah, dianiaya? Bapak Ibu akan cicing wae? Tuh bisa tuh Pak Pendeta, sabar oge aya batasna. Kan gitu biasanya. Gitu. Kalau aku ditenggel gitu, nenggel balik gitu. Tidak mudah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa makna dari pengajaran Yesus ini? Dengan ucapan bahagia. Melalui ucapan bahagia Bapak Ibu dan saudara-saudara, setiap murid dan juga pengikut Kristus diajarkan untuk tetap bersukacita. Itu pertama, untuk tetap bersukacita. Meski keadaan tidak sedang baik-baik saja. Karena itu kebahagiaan sejati atau sukacita yang dari Tuhan itu jauh lebih berarti dan lebih bermakna daripada kebahagiaan yang dunia bisa berikan. Daripada kebahagiaan yang bersifat sementara. Kalau bagi kita, saya Pak Pendeta bahagia saya tergantung duit tuh. Tergantung pangkat, tergantung pekerjaan saya. Kalau baik, saya bahagia. Bapak Ibu, bahagia karena sesuatu yang dari luar. Karena apa yang kita dapat dan peroleh. Bahagia karena duit dan seterusnya. Itu sementara. Itu bisa hilang. Harta itu bisa hilang dalam hitungan detik Bapak Ibu. Bukan hanya dalam hitungan jam. Apa yang kita punya itu bisa hilang kapan saja. Kalau kita bahagia karena lagi sehat, kapanpun kita bisa sakit. Kalau kita bahagia karena kuat, kapanpun kita bisa jadi lemah. Kalau kita bahagia karena punya itu dan ini, kapanpun kita bisa kehilangan itu dan ini. Ini persoalannya. Jadi kalau kebahagiaan kita tergantung dari itu semua, apalagi kalau tergantung tanggal. Pak Pendeta, saya mah bahagia hari ini tanggal 1 Februari gajian. Tapi kemudian 99% dipotong ku kasbon. Jadi 1%. Apakah bahagia? Ya mungkin jadi enggak. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagja. Bagja itu bahagia. Nu pasti ti Gusti. Bagja nu pasti, bagja nu sajati ti Gusti. Dan bagja yang dari Gusti yang pertama itu tegumantung ku untung. Ada ungkapan Batak mengatakan mau liate disude keadaan nang pe usaha rugi. Wah, bersyukur dalam segala keadaan walaupun usaha rugi. Bapak Ibu yang punya usaha, yang punya warung, kalau usaha rugi bisa Bapak Ibu bahagia? Ceriknya nu aya. Gitu. Bagja tegumantung ku untung. Oh kalau lagi untung, lagi berhasil, lagi dapat. Wah bersukacita, lompat-lompat, bernyanyi, memuji Tuhan. Wah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Gusti, nuhun, mau liate, godang, Gusti. Gitu. Tapi ketika kita lagi mengalami kehidupan yang tidak baik, usaha tidak memberikan untung sebagaimana harapan kita, kita menjadi enggak bahagia. Kalau Bapak Ibu ada yang punya saham, sahamnya turun, terjadi crash gitu ya. Apakah bahagia? Ya mungkin tidak. Bagja yang sejati itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, telengitku sulit. Tidak hilang karena kesulitan, tidak hilang karena kesusahan, tidak hilang karena persoalan, tidak hilang karena pergumulan, tidak hilang karena ada bahaya, tidak hilang karena ada
tantangan tidak hilang karena ada banyak sesuatu yang berat yang kita hadapi. Dan bagja Nusa Jati Nuti Gusti tidak hilang karena kekhawatiran, karena ketakutan. Tidak menjadi hancur, tidak menjadi hangus, tidak menjadi lebur karena paur. Aya najan tewala kaya. Bagja yang tetap ada meskipun kita tidak berdaya. Sulit Bapak Ibu. Sulit. Aya najan tewala kaya. Sabtu kemarin saya pelayanan ke Jakarta Bapak Ibu. Diundang oleh GKJ. Dan acaranya itu Kempalan Pandungo. Jadi pulang pergi saya diongkosin, dibeliin tiket wus. Oh naik wus itu saya bahagia Bapak Ibu. Tetapi ternyata setelah naik wus bahagia saya hilang. Kursina temahi. Bujur ngan saparapat Bapak Ibu, bukan setengah lagi. Sempit gini kan. Walaupun 32 menit daripada Larang ke Halim, kasiksa Bapak Ibu. Saya tewala kaya. Gitu. Di pinggir saya juga sama abot. Wow, itu udah plus. Gitu. Lebih lega feedernya ya, kursinya. Gitu. Atau ungkapan lain Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini yang menurut saya lebih sulit lagi. Bagja tetap karasa najan kasiksa. Bapak Ibu kalau disiksa bagja gak sih? Oh Pak Pendeta saya mah bahagia, Pak Pendeta bagian ini saya bahagia. Gitu. Tapi saya mah bukan ketika kasiksa Pak Pendeta, tapi kalau saya bisa nyiksa batur saya bahagia gitu. Nah ini kan kebalikan, ini persoalan. Nah karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi jelas bagja Nusa Jati pasti ti Gusti. Pasti ti Gusti. Bukan dari dunia ini karena sementara semu bisa hilang. Jadi jangan bangga, jangan bagja kalau kita punya ini dan itu. Bisa hilang. Bisa hilang, tidak kekal. Tidak kekal. Gitu. Orang yang punya posisi itu punya waktu. Satu waktu dia akan kehilangan posisinya, orang punya jabatan itu ada waktunya, satu waktu dia akan turun. Enggak selama-lamanya kita menjabat, punya posisi, dianggap menjadi orang penting, ada kalanya kita menjadi orang biasa-biasa saja. Jadi kalau ukurannya, oh karena saya posisinya bagus, saya bahagia, berarti sementara. Nah karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, 4 hal yang menjadi perenungan kita hari ini, kita diingatkan yang pertama, bagja lain pedah boga, tapi sabab dijaga. Ini yang pertama. Kebahagiaan sejati atau sukacita itu lain pedah boga, bukan karena punya, tapi karena kita dijaga. Kebahagiaan kita karena kita tahu betul dalam ketidakpunyaan sekalipun aku dijaga, aku dipelihara, aku dicintai, aku tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Aku dijaga dalam segala situasi, dalam segala kondisi, semenakutkan apapun, aku dijaga oleh Tuhan. Nuboga hirup. Jadi bagja sejati bukan karena boga, tapi karena hidup kita dijaga oleh Tuhan dalam segala keadaan. Yang kedua Bapak Ibu, bagja lain pedah gampang tapi hirup anu ditopang. Ada banyak orang berpikir, oh aku bahagia Pak Pendeta kalau hidupku mulus, hidupku gampang, apa yang aku mau bisa terwujud, apa yang aku mimpikan bisa terjadi, apa yang aku inginkan itu bisa menjadi satu kenyataan. Tenang, senang, nyaman, aku bahagia kalau segala sesuatu itu mudah. Dan tidak mengalami kesulitan. Bahagia sejati bukan tentang itu. Bukan tentang gampang, bukan tentang mudah. Tapi meskipun hidup sulit, hidup berat, kita yakin kita ditopang. Itu sukacita sejati. Dalam segala kondisi yang semenakutkan apapun, seberat apapun, hidup kita ditopang Tuhan. Dan itu sukacita.
Jadi yang kedua, bagja lain pedah gampang, tapi hidup yang ditopang oleh Sang Penopang, yaitu Tuhan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beatitudo, bahagia yang tidak bisa dirampas oleh penderitaan. Itu sukacita sejati, itu bahagia yang daripada Tuhan. Beatitudo, ini bahasa Latin. Kebahagiaan kita itu tidak bisa direnggut, tidak bisa dirampas, tidak bisa hilang, tidak bisa berkurang karena berbagai kondisi yang tidak mudah, karena berbagai kepahitan, karena persoalan ekonomi. Jangan biarkan sukacita kita itu dirampas. Gitu. Sukacita kita itu dari Tuhan, dan jangan biarkan masalah kita kemudian merampas kebahagiaan itu. Jangan biarkan. Karena itu ingatlah, sukacita sejati itu dari Tuhan. Dan kalau Tuhan yang memberikan, maka tidak bisa dirampas oleh apapun. Tidak bisa dirampas dan tak akan pernah lepas. Sukacita yang daripada Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini menurut saya yang bagian yang tidak mudah. Filosofi Belanda mengatakan innerlijk vrede, ketenangan batin, ketenangan hati. Dunia bising, dunia gandeng, terjadi crash ekonomi di mana-mana gitu ya. Ada banyak huru-hara, ada banyak persoalan. Orang yang memiliki kebahagiaan, sukacita yang daripada Tuhan, innerlijk vrede, dia akan tetap bisa mengalami ketenangan batin. Dan biasanya orang yang memiliki ketenangan batin itu beteng sebeh, sapatu weteh, tidur oge tibra. Bapak Ibu, kalau yang tidak punya ketenangan batin suka nyilek. Tahu Bapak Ibu nyilek ya? Bangun jam 1 subuh, bangun untuk apa? Tadi kemudian memikirkan banyak pergumulan persoalan hidupnya. Aduh anak gimana, aduh mantu gimana, aduh sekolah cucu gimana, aduh ini gimana gitu. Mudah-mudahan tidak ada Bapak Ibu yang suka terbangun tengah malam, lalu tadi nyilek dan tidak bisa tidur lagi, karena tadi tidak tenang hati dan pikiran, akhirnya melamun, memikirkan berbagai persoalan kehidupan. Tidak ada Bapak Ibu ya, mudah-mudahan. Atau Pak Pendeta, saya juga sok hudang, sok bangun jam 1 subuh teh, naon nyilek lain, yang biasa we ngarebus Indomie 2 make nog. Gitu. Eta mah lain teu tenang batin eta mah, teu tenang beteung, lapar. Innerlijk vrede, ketenangan batin. Dan orang yang memiliki ketenangan batin, innerlijk vrede, kebahagiaannya tidak ditentukan dari luar. Kebahagiaannya tidak ditentukan dari orang lain tuh. Kebahagiaannya tidak ditentukan dari seberapa banyak dia punya uang, enggak. Kebahagiaannya tidak ditentukan seberapa tinggi posisinya, jabatannya, pangkatnya, enggak. Kebahagiaannya tidak ditentukan apakah usahanya berhasil atau tidak, untungnya banyak atau tidak, enggak. Tidak ditentukan oleh itu. Tapi yang menjadi penentu bahagianya adalah kehadiran Allah yang terus menghadirkan dirinya dalam sebuah relasi yang dekat dan erat. Keyakinannya bahwa Allah itu selalu ada dan tidak pernah meninggalkan hidupnya. Keyakinan bahwa Allah itu adalah yang terus bisa diandalkan dalam kehidupannya hari demi hari. Ketika dunia tidak bisa diandalkan, ketika orang menjauh, Tuhan tetap menjadi sosok yang bisa tetap dekat. Ketenangan batin, innerlijk vrede, itulah kebahagiaan
sejati. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu mengalami yang namanya innerlijk vrede. Kalau dalam bahasa Sunda kira-kira mau disejajarkan dengan istilah regreg. Kalau regreg, genah, tumaninah, ngeunah, dahar oge ngeunah, najan ejeng asin, peda, sambal ngeunah. Gitu. Merenah. Lain cek cenah. Tapi benar. Gitu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu dan saudara-saudara, setiap kita happy hari ini. Bahkan bukan hanya hari ini. Gitu. Tapi setelah pulang dari sini juga tetap happy. Gitu. Kalau Bapak Ibu setiap hari happy lagi. Kadang orang Sunda gitu ya, P jadi F, F jadi P. Kalau Bapak Ibu setiap hari happy, sukacita, gitu ya, itu akan menular Bapak Ibu. Yakinlah, itu akan menular. Gitu. Menular kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada banyak orang. Kalau kita hidupnya selalu sukacita, kita akan justru menjadi berkat bagi banyak orang. Berbahagialah Bapak Ibu, walaupun kondisi tidak baik-baik saja. Orang Belanda bilang, miskin niet alles goed, maar. Kita harus tetap bahagia, geluh. Mari Bapak Ibu bahagia, mudah-mudahan menjadi lebih bahagia pulang dari sini. Gitu ya. Walaupun pas pulang teh alah beas-beak dengan Pak Pendeta. Gitu ya. Tapi mari kita belajar terus-menerus Bapak Ibu untuk merasakan sukacita sejati nuti Gusti. Firman Tuhan mengingatkan dan menguatkan kita hari demi hari. Amin.